Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa pas dompet lagi tipis atau kasarnya nih lagi bokek? Tiba-tiba aja semua hal di sekitar tuh kerasa nyebelin banget. Kayak hal kecil yang biasanya lewat gitu aja, mendadak bikin darah tinggi. Ada yang salah ngomong dikit, kita langsung ngegas. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa hal ini bisa terjadi. Karena ya, jujur aja, ini relate banget kan sama keseharian kita. Coba deh kalian tanya ke diri sendiri, kenapa ya kita tuh gampang banget emosian pas lagi nggak punya uang? Begitu saldo rekening makin menipis, kesabaran kita kayak ikutan ludes. Kalian mungkin mikir, duh kenapa sih akhir-akhir ini gue gampang banget marah? Tenang, ini tuh pengalaman nyata, dan percayalah, kalian sama sekali nggak sendirian ngerasain hal ini. Nah, poin paling pentingnya di sini, ini tuh bukan kebetulan ya, dan ini sama sekali bukan berarti kalian punya sifat yang buruk atau temperamental. Sebenarnya, ini murni sains. Ada penjelasan ilmiah loh di balik semua kekacauan emosi tadi. Emosi yang naik turun pas lagi krisis keuangan itu adalah realitas biologis, cara tubuh dan otak kita ngerespons ancaman. Jadi yuk kita tarik napas bentar, dan kita bongkar apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam kepala kita. Biar lebih gampang ngikutinnya, ini urutan topik yang bakal kita bahas. Pertama, kita bahas respons ancaman pada otak. Terus kita lanjut ke penurunan kapasitas mental, jebakan pola pikir kelangkaan, efek domino, dan pastinya ditutup dengan cara mengelola stres finansial. Kita nggak cuma nyari tahu akar masalahnya aja, tapi juga ngebagiin strategi praktis yang bisa langsung kalian coba. Oke, kita masuk ke bagian pertama, respons ancaman pada otak. Kita bakal lihat gimana uang dan pikiran kita tuh ternyata punya hubungan yang erat banget. Siap-siap, karena ini faktanya lumayan bikin kaget. Otak kita itu memproses ancaman keuangan di area yang sama persis kayak ancaman fisik, yaitu di amigdala. Tempat ini tuh ibarat pusat alarm buat respons bertahan hidup. Artinya apa? Waktu kalian kehabisan uang, otak kalian secara harfiah merespons seolah-olah kalian lagi diincar sama harimau kelaparan. Serius deh. Secara neurologis, dikejar predator sama ngelihat saldo kosong melompong, itu diproses dengan tingkat kepanikan yang sama persis. Terus, apa efeknya dari alarm bahaya tadi? Tubuh kalian langsung ngalamin kekacauan biologis. Hormon stres atau kortisol melonjak drastis. Jantung berdebar lebih kencang, otot-otot pada kaku, dan otak kalian nyala sepenuhnya, masuk ke mode bertahan hidup atau survival mode tingkat tinggi. Kalau udah di kondisi segenting ini, ya masuk akal banget kan kalau toleransi kalian terhadap hal-hal yang bikin frustrasi jadi ikutan anjlok, kalian jadi gampang meledak karena otak emang lagi sibuk bersiap buat bertarung demi bertahan hidup. Lanjut ke bagian kedua, penurunan drastis kapasitas mental. Di sini kita bakal bahas gimana ruang di kepala kita atau bandwidth mental kita bisa benar-benar tersita abis. Jadi ada ekonom namanya Sendil Mulainathan dan psikolog Eldar Shafir nemuin fakta yang super menarik. Ternyata tekanan finansial itu secara harfiah ngurangin bandwidth mental kita. Bandwidth mental itu apa sih? Singkatnya, itu kapasitas otak kita buat mikir jernih, ngambil keputusan, dan ngontrol diri. Bayangin aja pas pikiran lagi penuh sama kekhawatiran soal uang. Entah itu mikirin tagihan atau utang, masalah itu bakal langsung ngebajak ruang di kepala kalian. Dan ini dia data yang bakal bikin kalian melongo. 13. Maksudnya, riset ngebuktiin pas seseorang lagi ada di bawah tekanan finansial yang berat, fungsi kognitif mereka bakal turun drastis. Dan turunnya itu setara banget sama kehilangan 13 poin IQ. Nggak main-main kan? Kemampuan ngontrol diri jadi merosot, pikiran rasional jadi tumpul, dan pastinya kesabaran langsung setipis tisu. Biar kebayang efeknya, kehilangan 13 poin IQ itu ibarat efek kognitif kalau kalian begadang semalaman suntuk tanpa tidur sama sekali. Gila kan? Jadi, kalau kalian ngerasa capek banget secara mental, lemot, nggak fokus, dan gampang emosi pas lagi krisis uang, percayalah, itu bukan ilusi. Itu bukan berarti kalian kurang pintar, tapi emang otak kalian lagi bener-bener kehabisan daya baterainya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jebakan pola pikir kelangkaan. Di sini kita bakal lihat gimana tekanan uang itu bisa bikin sudut pandang pikiran kita jadi sempit banget. Ini yang sering disebut sebagai scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Pas lagi kurang uang, otak otomatis jadi super terobsesi sama kekurangan itu. Ini nyiptain yang namanya efek terowongan atau tunneling effect. Maksudnya gimana tuh? Jadi di satu sisi kalian cuma bisa fokus penuh sama masalah yang ada tepat di depan mata. Tapi di sisi lain kalian jadi buta sama gambaran besarnya. Karena pandangan kalian udah menyempit cuma buat mikirin gimana caranya bisa survive hari ini. Gara-gara efek terowongan ini nih, kalian jadi terjebak di mode reaktif, bukan proaktif. Kalian jadi kayak pemadam kebakaran yang sibuk mademin api masalah darurat terus-menerus. Bukannya mikirin gimana merencanakan solusi jangka panjang.
Siklus bertahan hidup yang nggak ada habisnya ini bikin sistem saraf kalian nggak pernah bisa istirahat. Dan ujung-ujungnya, ya emosi kalian jadi super nggak stabil. Oke, kita masuk ke bagian keempat, efek domino. Gimana sih stres keuangan ini bisa merembet kemana-mana dan ngacauin aspek lain di hidup kita? Coba perhatiin efek beruntungnya. Pertama, hubungan jadi memburuk. Ada riset dari University of Virginia yang ngebuktiin kalau pasangan yang sering berantem masalah uang tuh punya tingkat perceraian yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena stres itu pelan-pelan ngikis rasa empati kita. Kedua, tidur jadi terganggu. Kortisol yang tinggi tadi bikin kalian susah tidur atau insomnia, yang akhirnya bikin emosi besok harinya makin parah. Dan ketiga, kesehatan fisik ikutan drop. Stres kronis ini bisa nurunin sistem imun dan naikin tekanan darah. Benar-benar deh, pikiran sama tubuh itu satu paket yang nggak bisa dipisahin. Sekarang kita udah di bagian kelima, mengelola stres finansial. Waktunya kita ngebahas solusi berbasis sains buat ngadepin tekanan demi tekanan ini secara lebih bijak. Kita kan udah bahas nih seberapa bahayanya efek tadi. Sekarang yuk kita pindah fokus ke solusinya. Ada beberapa langkah awal yang bisa langsung kalian coba. Pertama, akui dulu kondisinya. Gak usah denial atau nyangkal. Karena penyangkalan itu malah bikin kortisol kalian makin naik loh. Kedua, kasih jarak. Pisahin masalah keuangan dari interaksi kalian sehari-hari. Misalnya kalau kalian lagi mumet soal uang terus ada yang ngajak ngobrol, sadari kalau kalian tuh emang lagi sensitif. Tarik nafas dalam-dalam dan jangan sampai salah sasaran numpahin amarah. Langkah ketiga, pilih satu aja tindakan kecil yang bisa kalian lakuin hari ini. Gini, stres keuangan itu sering banget nipu otak kita. Bikin kita ngerasa kalau semua masalah yang kelihatannya numpuk segunung itu harus beres detik ini juga. Padahal itu mustahil. Kalau dipaksain yang ada energi mental kalian malah makin ludes. Jadi tentuin aja satu hal kecil yang bisa diselesain, lakuin itu, dan biarin sisanya buat sementara waktu. Langkah keempat, dan ini krusial banget ya, penuhi kebutuhan dasar kalian. Tidur yang cukup, jangan telat makan, dan sempetin buat aktivitas fisik ringan, kayak jalan kaki 20 menit aja sehari. Kedengarannya sepele banget kan? Tapi secara ilmiah, rutinitas ini tuh ampuh banget nurunin kadar kortisol dan balikin kemampuan otak buat ngatur emosi. Tolong diingat ya, ngelakuin ini tuh bukan sebuah kemewahan. Ini emang syarat biologis mutlak, biar mesin di dalam kepala kalian bisa berfungsi normal lagi. Pada akhirnya, kesadaran itu adalah langkah pertama buat berubah. Mengetahui gimana sains bekerja di balik emosi kalian, itu bakal bantu kalian berhenti nyalahin diri sendiri. Kalian itu nggak rusak, dan kalian sama sekali nggak lemah. Dengan paham hal ini, kalian sekarang punya kekuatan buat ngelepasin rantai beban itu pelan-pelan dan mulai ngebangun sistem manajemen krisis yang jauh lebih baik. Coba deh kita renungin kalimat ini bareng-bareng. Ancaman kali ini bukanlah predator, melainkan sebuah pagihan. Kalau dipikir-pikir, otak kalian tuh cuma lagi berusaha ngejalanin tugasnya sebaik mungkin kok buat ngelindungin kalian dari bahaya. Cuma masalahnya, sistem purba di kepala kita ini sering banget kebingungan ngebedain mana ancaman beneran di alam liar sama mana tumpukan masalah ekonomi zaman modern. Nah sekarang, gantian saya yang nanya ke kalian. Gimana sih cara kalian buat tetap tenang dan jaga kewarasan pas kondisi keuangan lagi susah-susahnya? Strategi apa yang paling ampuh buat nenangin kepanikan di kepala kalian itu? Coba kalian refleksikan materi hari ini, dan semoga ngebantu ya. Teruslah belajar, jaga selalu kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru lainnya.